Lu kenapa ketawa? Enggak, ini banyak yang komen bapaknya singkat cerita mulu tapi nggak kelar. Agi ketawa loh. Lah, lu nggak ada angin nggak ada hujan. Enggak, ini yang komen anjing lucu-lucu banget, Cok. Parah Agi itu nggak ada angin nggak ada hujan tiba-tiba. Enggak, gara-gara banyak komen singkat cerita tapi sampai subuh katanya. Singkat cerita mulu tapi sampai subuh katanya. Sakit perut gua gitu. Singkat cerita tapi sampai subuh. Lanjut Pak. Nih guys, diam dulu guys ya komen guys. Bapak lagi serius. Aku nggak bisa nahan ketawa ini loh. Aduh, Lu ngapain ketawa, Cok? Udah. Lanjut Pak. Nggak sopan. Nggak usah isi singkat cerita. Lanjut aja Pak, nggak usah isi singkat cerita katanya. Oke. Stop. Ya itu ngomong ini bapaknya. Terus ngomong Bapak. Terus Ngomong. Akhirnya dia ngomong gitu bahwa Ya, bahwa posko yang ada di sana itu salah tempatnya. Iya. Nah, gitu. Bahwa ini jalur rumah saya dihalangi oleh posko itu. Begitulah intinya. oh rumah gampangnya gitu. Ya. Nah, Ya. nggak usah singkat cerita. Kenapa jadi pundung? Kenapa mau jadi pundung? Jadi ngambek anjir gara-gara kalian nggak boleh singkat cerita. Lagian lu gua juga baca Gi, tapi gak gua baca loh. Aku nahan. Iya. Gitu. Gue nggak kuat baca singkat cerita tapi sampai subuh. Sialan. Aduh. Lanjut. Akhirnya, Ini udah akhir nih ya, udah guys, klimaks. Terus lanjut. Bapak ngomong sama temannya Bapak semua yang bangun posko itu. Karena bangun posko itu kan kita iuran uang. Nah, istilahnya keluarlah uang Masyarakat. 20.000, 50.000 kan begitu, kumpulin uang. Nah, itu ada yang nggak setuju. Oh, jangan Bang, jangan dibongkar. Kita bikinnya susah-susah dan sebagainya gitu. Tapi kan Bapak ngomongnya kayak begitu karena kita menghalangi jalurnya dia. Otomatis suatu saat pasti akan ada timbul masalah lagi. Pasti akan ada tumbal lagi kan. Mencegah gitu. masalah baru. Gak, Pak, aku mau baca komen. Bapak ketika nyerita itu banyak yang komen suruh cerita Naruto. Kenapa sih? Orang-orang tuh kenapa sih? Serius dikit lah, cuy. Cowok iya. Udah Mending lah. cerita Naruto katanya. Udah nggak cocok cerita horor. Apa? Aduh, ini sumpah ini. Ini lawak banget, Cok. Dia Lawak komen banget. Pak Naruto batu. Nah, One Piece aja Pak katanya. Ya ampun, guys. Guys, cerita posko aja gak kelar-kelar ini udah disuruh cerita wibu. Kenapa jadi ke Naruto ya Allah, astagfirullah. Ya akhirnya terus gimana Pak? Parah banget. Ya, akhirnya Bapak bilang kayak begitu. Nah, teman-teman ini nggak mau bongkar. Posko. Ya, udah. Ini masih nyambung ceritanya berarti. Masih anjing. Udah. Tadi Karena belum singkat cerita nggak kelar-kelar. boleh. Akhirnya Disingkat aja Pak, gak apa-apa. Singkat aja Pak, soalnya aku kalau disingkat itu menurutku lebih masuk. singkat cerita. Disingkat aja Pak. Masih nyambung kan? Sama yang kakek tadi. Singkat cerita dah. Masih nyambung kan? Aduh. Oh guys, nggak jadi akhirnya guys, singkat cerita lagi nih. Aduh. Ini ngerosting bapak jadinya cowok. Parah banget lu Gi. Ini cerita apa sih anjir? Jadi gimana? Itu kan masih nyambung. Jadi dari kakek aku maaf tadi gak sempet nyimak. Aku mau tanya. Maksudnya dari kakek ke posko itu gimana Pak? Kok jadi tiba-tiba ke posko tadi? Aku kayaknya. Ya, Disamperin sama sosok kakek-kakek. orang yang di sana itu makhluk-makhluk halus itu nggak rela dia, artinya kita menghalangi jalannya dia. Oh, rumah, gara-gara ya. posko Gara-gara posko ternyata. itu. Oh, yang bikin di situ. Ya, otomatis sudah Kan kita. kata bapak itu di tengah hutan belantara, kenapa jangan ngalangin Ya, rumah? tapi kan hutan belantara kita yang melihat.
Tapi dia sebenarnya jalan rumahnya gitu loh. Makanya udah kita dikasih istilahnya apa namanya, orang tenggelam di sana itu sebenarnya pertanda gitu. Tapi kita nggak tahu kan. Nah, gitu. Akhirnya dibongkar lagi tuh, Pak. Nggak Bapak bongkar karena orang nggak setuju bongkar kan. Oh. Akhirnya Bapak nggak datang ke sana lagi. Semua teman-teman itu nggak berani ke sana karena orang tenggelam di sana. Angker jadinya tempatnya. Oh. Nah, Berapa kali makan korban, Pak, situ? Yang klimaknya ini anehnya biar kamu tahu. Karena posko di sana diem, nggak ada yang ke sana lagi, mandi juga nggak berani dan lain sebagainya, kan begitu. Bapak bikin di sana di posko itu kan ada kentungan, kayak biasa lah kalau kita makan kentung gitu, dung gitu makan, dung gitu. Hanya setiap malam itu bunyi kentungan. Ya. Nah itu. Poskonya masih ada sekarang? Enggak, udah nggak ada. Bapak bakar. Oh, posko yang waktu layang-layang, pas zaman layang-layangan tuh, Pak. Itu Oh. Tadinya kita mau explore di sana, Pak. Soalnya poskonya kayak Kita ke sana ya, Pak. di atas sungai banget. Kita ke sana aja. Nggak usah. Baru itu, Kak, kejadiannya, baru kejadian orang meninggal tuh. Oh. Akhirnya Belum Bapak, ada 2 tahun. terus bunyi kan. Belum ada setahun. Jelas Bapak nggak percaya. Iya. Karena terus bunyi kentungannya ini setiap jam 12. Kayak dipukul orang gitu. Iya. Iya. Jam, Ih, ngeri ya, Pak, di sini. jam 12 pas tepat bunyi dia tung gitu. Sampai maaf aja ini asrama Brimob yang di Denpasar ini dekat Topati itu kan. Tahu asrama Brimob? Nah, udah. itu sampai di sana kedengaran kentungannya. Wah, itu Sampai mereka nyamperin ke sini. Oh. Ya nyamperin di mana sih ada kentungan setiap malam bunyi gitu. Padahal di posko yang Bapak bangun itu. Ya, posko dibangun tuh. Pokoknya jam 12, jam 1, jam 2 itu pasti bunyi setiap hari. Tapi orang-orang di sekitar yang dekat-dekat di sana itu nggak tahu. nggak pernah dengar. Oh, jadi kayak Yang lintas jauh-jauh. batas Ya, itu suaranya. udah jauh banget. Oh, jarak jangkaunya. Ya, kan mengganggu itu jam 12 Oh. sampai jam 1 coba bunyi. Nanti jam 1 tepat lagi bunyi gitu. Nah, akhirnya Bapak kan nggak percaya diceritaan kayak begitu. Ini akhirnya Anggi kenapa ketawa? Anggi kenapa? Enggak, sumpah aku enggak ada Enggak, ketawa, lu sumpah ketawa, Cok. demi Allah. Kiki lu gitu, Cok. Lu tahu kan Bapak mau ngomong nggak gitu. seru lah. Bapak nggak mau cerita lagi. Bapak ngambek, ayo dong, kiu. Orang Anggi ketawa, enggak boleh gitu. Kiu. Lagian lu ketawa ngapain, Cok? Enggak, ini ada orang ngomong akhirnya sampai pagi. Terus karena udah meresahkan, singkat cerita lagi nih. ya singkat cerita aja. Ya. Bapak kayak begitu ngomongnya karena nggak ngerti kan. Singkat cerita itu sebenarnya Bapak itu bukan ceritanya disingkat, jadi kayak penambahan kosakata aja sih, bener gak Pak? Kayak nae betul. gitu. Bapak itu singkat cerita itu kayak nae, Ya, kayak no gitu. Oh iya. Betul. Oke. To be continue. Ya. Part 2 enggak nih? Nah akhirnya Yo, singkat cerita. karena ada yang ngomong bahwa kentungan itu bunyi, Bapak nggak percaya karena Bapak nggak dengar sendiri. Nah pas kalau di Bali itu kan Kliwon, nah kalau orang Jawa itu kan Jumat Kliwon. ya Jumat Kliwon Ya, atau apa, entah Senin disakralkan Kliwon gitu kan lah. sakral itu. Ya. Nah adalah yang dengar, pemuda-pemuda di sini dengar, Ada kentungan itu. ya bunyi Wah, tung nah gitu. Dicarilah Bapak ke sini malam-malam. beneran kesini Pak. Beneran. Boleh kamu tanya pemuda kalau nggak percaya. Akhirnya dia bilang, Pak Yan beneran ini kentungan seperti yang digosipkan kemarin-kemarin itu, bahwa kentungan ini bunyi gitu. Bapak ambil canang kayak istilahnya upacara, Iya. langsung Bapak lari ke sana sendiri. Bukan lari sih, naik motor. Ngecek maksudnya ngecek. Malam apa siang? Malam. Sendiri. Sendiri. Kok berani Pak? Ya karena
karena pingin lihat Penasaran. orang kah atau Oh. apa gitu. Saat baru sampai di sana duluan nih, pemudanya masih ngumpulin orang nih mau ke sana. Akhirnya sampai di sana, jujur aja bapak lihat kucing putih bersih banget di sana. Inilah yang ngibas-ngibasin ekornya, mukul-mukul kentongan itu. Kucing ini biar kamu tahu. Kucing asli. Nah itu yang bapak nggak ngerti. Pokoknya bapak lihat Bisa kenceng ya? Nah itu yang habis pikir sampai sekarang bapak nggak gini. Kayak goib gitu ya. Ya kucing putih ini yang mukul kentongan, tapi ekornya teng teng itu. Nah akhirnya baru bapak datang, loncat dia ke bambu, ke arah pohon dan lain sebagainya, hilang gitu. Merinding nih, besar kepalanya. Kucingnya? Bukan Bapak. Tuh. Ya itu akhirnya besar kepala ini. Kalau Pak ngomong dari sini ke sana, mohon maaf kalau memang saya mengganggu atau gini dan sebagainya. Bah. Saya minta maaf. Saat ini posko ini saya bakar, saya gini gitu Pak. Pada saat itu bapak bakar? Bapak ambil korek kan, bawa korek lengkap Bapak. Akhirnya mau bakar nggak bisa. Datanglah pemuda-pemuda, ikut langsung Dibakar? nyari kayu dan lain sebagainya, roboh ini tuh sampai Malam-malam tuh? malamnya itu kentongan dan lain sebagainya. Nah setelah roboh ini posko hancur, 3 hari setelah bapak bakar itu sama pemuda kan nggak ada kejadian apa, datang lagi lah satu keluarga ini yang awal nemuin ya bapak nemuin, bapak ngajak lancong itu udah kayak kagok begitu, ngak gitu, diajak Pak Yan sini gini, diajaklah bapak ke rumah. Makanya bapak bilang rumahnya itu mewah ya? mewah banget. Candi-candinya itu terbuat dari emas beneran. Kenapa gak bapak ambil tuh? Hah? Emasnya sapuin satu Mulut nih. Kan nggak bisa gini. Bapak tinggal gini ya, melongok gini kayak sambil belegong. Tahu kamu? sambil belegong apa? Bengong. Pelongak-pelongo Kayak begitu, nggak bisa ngomong apa. Nah akhirnya datanglah kakeknya ini. Pak, masa ada yang komen Pak katanya QB itu. Ekor 7 ya? Emang mirip QB pak? Kucingnya itu QB Kucingnya. katanya. Belum sih. Warna putih dia. Kalau QB kan kuning warna ya. Kurama. Kurama. Tuh. Kok jadi Naruto? Nah, tuh. Nah, Tapi Kurama udah mati sekarang ya? Disingkat ceritanya. Kuramanya udah mati sekarang ya pak? Hah? Kurama sekarang udah mati ya? Di sesi Boruto udah tahu kan bapak? Wah anjing ini dulu aja. Tapi bener cowok, Kurama mati pak. Iya, nggak mati Naruto. Iya mati dia di Boruto, episode Boruto. Ya begitulah ceritanya. Tapi bapak kalau QB favoritnya siapa? Kurama? Ini sebenarnya juga si bosku apa sih? Ya terus pak, lanjut pak. Nah dia bilang terima kasih gini gitu sama bapak. Bapak cuma pelongak-pelongok aja gini, nggak bisa ngomong apa, nggak bisa. Pokoknya mulut ini rasanya terkunci gitu. Tapi kita Cuma bisa merhatiin. ya bapak ngerti omongannya dia bilang terima kasih. Nah kakeknya datang ini, dibawain lah bapak batu sebesar ini, batunya sebesar kembal tangannya. Bapak ingat sekali warnanya itu putih. Batunya? Ya putih sama biru warnanya, cerah banget. Dikasihlah bapak ini, kalau kamu mau ambil ini, saya kasih percuma-cuma karena kamu udah artinya istilahnya nggak menghalangi lah, kamu yang membebaskan, mengalah kamu gitu. Tapi bapak nggak ambil. Kenapa? Hah? Gi kenapa Gi? Sumpah aneh banget. Kok semua? Aku nggak bisa nahan ketawa lihat komen-komen aja. Katanya batu ginjal itu.
Ini kalau Batu Bapak ake itu, Pak. banyak bergaul sama Aduh. kalian ini bisa bodoh Bapak itu. Oh, tapi Bapak gak ambil itu batunya. Ambil batunya itu. Aduh. Oh ya guys, sudah dong guys, ngelawak. Akhirnya Bapak bilang kasih saya keselamatan. Itu aja Bapak bilang. Saya nggak mau ngambil ini. Damai lah ya. Damai. Pokoknya jangan lagi ngambil tumbal atau apa. Misalkan ada orang-orang yang mau mandi kah atau apa, minta tolong. Terima kasih gitu, Bapak bilang. Cuma itu aja sih. Tamat berarti ceritanya. Masih ada nggak? Akhirnya setelah Bapak gini udah di rumah. Oh, tiba-tiba Bapak bangun dari rumah. Udah di rumah. Kayak sekedar setengah mimpi gitu loh, Gi. Oke, di bawah alam sadar Ya, ternyata yang tadi itu ya. Makanya Berarti klimaksnya emang itu. makanya Bapak percaya bahwa Itu ada. artinya Makhluk gaib itu ada. makhluk gaib itu ada. Ya. Dunia lain itu di dengan kita itu ada. Itu kayak Edo Tensei gitu sih, Pak? Hah? Kayak Edo Tensei gitu sih? Kenapa ke Indonesia? Itu kan kayak dikendaliin gitu kan, Bapak? Bukan, itu Indonesia kalau orang mati udah itu dihidupkan. Oh lagi, iya, baru Edo Tensei Indonesia. dihidupin lagi. Kan dia juga Edo Tensei, berarti kan dia udah meninggal. Kenapa? Dia pengen ngeliat gua katanya sebelum HP-nya lobet. Nih aku Pak, ya udah berarti cerita horornya udah nih. Akhirnya, Sekarang nih guys, banyak wibu nih. Penutup itu. Aku tuh kan favoritku di Naruto itu ini Pak, apa? Gua kelihatan gak, Cok? Obito. Karakter si Obito. Obito. Ya. Kenapa kamu suka Obito? Obito itu yang teman Doraemon. Si Obito itu yang ini yang Nobita. Oh, itu Nobita. Obito itu yang dia itu yang membuka perang shinobi kan. Nah, terus apa kelebihannya dia? Aku sukanya dia tuh kesetiaannya dia terhadap si Karinnya itu. Salah besar kamu. Salah besar. Salah kalau Karin saya. itu yang nyanyi I'm a bad girl. Enggak, Cok. Jika kamu sudah berdosa, Aku gak tahu suka banget sama karakter Obito. Nah, sebenarnya kan Obito ini dimanfaatkan oleh Madara kan. Cuma gak kelihatan, Cok. Madara. Ya, dimanfaatkan oleh Madara. Sebenarnya aku anggap Obito itu bodoh. Berarti aku bodoh kok. Ya, makanya orang bodoh-bodoh ini ketemu sama orang bodoh. Nah, itu Obito itu masuk bodoh. Ya. Segmen-segmen pas Takashi membunuh Karin inilah diliatin sama si Madara. Oh, kartu asnya di Ya, ini di itu situ ya. sebenarnya. Gitu. Tapi kan aku tuh kayak Karena sebesar itu loh cinta dia sama si Karin tuh. bukan seperti itu. Karena klan Uchiha ini dia kayak baperan, ngerti nggak? Klan Uchiha ini orangnya baperan, kayak begitu modelnya. Menyendiri, udah itu menyendiri, akhirnya mata seringannya terbuka gitu, modelnya dibully dia dan lain sebagainya gitu loh. Itu sebenarnya. Tapi sekarang dia menemukan orang seperti si Karin ini yang care sama dia, yang perhatian sama dia. Inilah sebenarnya si Obito ini, si Karin ini nggak ada perasaan cinta sama si dia, Obito. ya. Oh, berarti bertepuk sebelah tangan, Pak. Iya, bukan bertepuk sebelah kaki. Nah itu ceritanya, singkat ceritanya. Ya udah aku gak jadi Obito. Ini aja aku Itachi aja. Hah? Itachi aja aku. Apaan ngefansnya. anjir, pelan-pelan banget loh. Oh iya. Kan kata Bapak salah, bodoh Obito. Emang lu aslinya bodoh. Udahlah. Soalnya aku Emang itu faktanya. Iya sih. Oh iya sih, kalau dipikir-pikir bener juga, bodoh banget sih dia. Ya, Kenapa mau tidak. dikendaliin ya? Nah, karena dia ditawarin sama Madara, kalau kamu ingin merubah dunia ini dan bisa kamu setiap hari bersama Karin, kamu lakukan hal seperti ini. Nah itu makanya penjangkokan matanya si gini, mata apa namanya, mata apa Sharingan. Nah, Oh yang ungu itu, ya yang itu Mata apa? mata si Nagato. si Nagato itu apa Ya ya? itu Renegan. Renegan Ya, dia. itu. Oh dia mencangkoknya. Nah, itu mencangkoknya Renegan pertama. siapanya Rigen? Nah, itu ceritanya. Renegan. Akhirnya Nagato juga begitu. Kata Najwa kan. Ya.
Kata Najwa. Kenapa ada yang bilang gua Najwa? Ini aduh. Ini katanya ada yang mau diceritain Naruto. Ini masa sih? Serius dong dikit kenapa jadi Mata Najwa? Apa? Ada yang gift topi, makasih ya Pak. Pak siapa Iya, tadi tuh? makasih nih. Lu yang ngomong, Cuk. Terima kasih. Coba tanya ke penonton mau diceritain apa, Cuk. Wih, ada yang ngasih topi. Oh, ada yang ngasih topi, gile. Kalau keren banget nih kalau Bapak gua. Itachi menurut Bapak gimana? Dia ngebunuh kliennya sendiri demi menghindari perang itu gimana, Pak? Ya, Aku soalnya antara dua itu sih. Karena Menurut Bapak mulia. Lu jangan lihat si pori-pori Cok. Parah banget, Anggi lebih parah. maksudnya kamu mukanya bapak kayak begini nih gimana? Hitachi itu kan karena Danso yang punya Dimanfaatin lagi dia. ya makanya klan Hitachi, Politik, klan Uchiha ini paling gampang dimanfaatin. Maka mereka baperan. Siapa yang perhatian sama mereka itu mereka peduli 100%. Begitu ceritanya. Ternyata Itachi beda nih Pak. Penonton beda nih sudut pandang dari Bapak kita Hokage nih. Itachi itu ternyata sama bodoh. Berarti Ya ya. itu udah klan Uchiha tuh memang bodoh-bodoh. Iya benar. Gampang banget dimanfaatin ya. Ya kayak contoh kayak si Sasuke kan. Iya. Dia kan ingin mengejar gini tapi kehidupan ini bisa dia rubah, mau dia jadi Hokage sendiri dengan caranya dia, biar dia tidak disukai dan lain sebagainya, dia tetap menjadi Hokage kan nggak bisa. Yang memenangkan hati rakyat atau hati pemirsa adalah Naruto kan. Iya benar. Karena Naruto biar walaupun dia dibully, walaupun gimana, nah mau kenapa Bapak senang kayak begitu karena seperti hidup kan. Iya benar sih. Naruto tuh emang dari merangkak berjalan bisa lari kan begitu. iya benar. Ada tahapannya step by step gitulah jalannya kehidupan. Kalau klan Uchiha ini orangnya baperan, dia pingin menang sendiri. Memang kalau menggunakan jurus dia pintar, Jago lah. jago, dia menggunakan jurus lebih EQ-nya lebih tajam, lebih gini dia. Kalau klan Uchiha Tapi dalam kehidupan sehari-hari mereka bodoh. bodoh. Oh, gampang dimanipulasi ya dia. Ya itu dah itu. Makanya kan dibilang klan Uchiha menyendiri aja dia bangkit saringannya kan. Matanya bangkit sendiri. Apalagi benci sama orang, terus makanya si Sasuke ini kenapa membunuh Itachi? Karena dia ingin membangkitkan mata gininya Susanoo-nya itu. Sanonya. Ya biar 100% gitu loh. Itu kalau menurut Bapak sih, kalau pandangan orang yang lebih gini nggak tahu sih. Yang beda-beda sih. Ya itu aja sih singkat ceritanya. Pak katanya suruh review burgernya. Ini burger apa Pak? Oh baju nih. Oh itu ada giginya Pak. Ya ini dulu. Weh. Mau tidur, guys. Ini gimana nih? Mau selesai? Aku pengen aku sama Bapak nih mau ada segmen nanti yang cerita kita tadi lanjutin Pak sambil live nanti ya. Apa tuh? Yang cerita itu Pak yang Bali itu dari terpisah dari Majapahit tuh. Yang tadi itu cerita. Ceritanya. Bener apa enggaknya? Bapak juga dengar dengar cerita. Bapak ceritain kan begitu. Ceritanya orang, tapi Bapak ceritain kilas balik gitu loh. Kalau Detailnya nggak tahu. keabsahannya, detailnya kita nggak Bapak gak bisa menjamin gitu. We never know. gitu loh. Oh. Kalau kamu percaya silakan, kalau enggak ya enggak apa gitu. Yang iya pokoknya aku tuh tadi tertarik banget sih sampai Dan kalau ada yang mau mengkoreksi boleh banget, karena kan Bapak bukan sejarawan gitu yang tahu segalanya. Mungkin ada yang ngasih gift Cuk, kacamata. Terima kasih Bang Pende. Terima kasih. Wih Pak Hari. Buat kalian gimana nih Bapak nih ceritain jangan masalah awal mula Bali ya Pak. Pak aku pernah mau tanya Pak. Aku pernah dengar cerita ya di Jabar itu. Katanya di Bali, Tidur. Enggak maksudnya katanya di Bali dulu kan kalau di Jabar itu kurban itu
kambing kan. Katanya di Bali pernah kurban itu manusia pak. Bener itu Pak? Kapan anjir? Pernah ada yang cerita gitu? Ya kalau di Bali Pernah ada. di Bali dulunya bela. Ya lu orang Bali gak tahu cok. Tahu gak? Parah banget. Kalau dulu itu daerah Tenganan namanya, makanya mereka itu sebenarnya sih bukan korban, Kurban. bukan kurban, Persembahan. bukan persembahan. Bukan, dia menawarkan diri gitu ya, Pak. Nggak, gini ceritanya. Lu. Cerita yang benar tuh begini. Bagus nih guys. Tim guys. Dulunya misalkan Gua- kita gua- punya orang tua nih, Ya. sudah tua umurnya mungkin 90 sampai 70-an tahun. Ya. Nah, mereka ini dibunuh. Dibunuh. Mereka ini dibunuh. Darahnya ini dipakai untuk mewarnai batik. Darahnya ini dipakai mewarnai batik. Kejahatan dong berarti. Batik namanya batiknya itu batik Pegeringsingan. Itu daerah Tenganan, Karangasem, Baliago tuh ada tuh. Jadi emang bukan ini, tapi itu karena permintaan. Bukan, memang adat istiadat mereka di sana kayak begitu. Pokoknya orang yang sudah tua dibunuhlah, dicari darahnya gitu dulu. Tapi dulu itu Bapak bilang. Kan sempet di Tapi ini ya. sebenarnya tujuannya tuh agar dia Karena masalahnya tidak merasakan begini. sakit. Karena masalahnya kan orang tua pasti dia punya penyakit kan, sakit-sakitan Itu atau dah, apa. agar Biar enggak lama. tersiksa. Nah, ini darahnya kayak tontonan masyarakat banyak gitu. Kalau kita punya ibu atau bapak yang sudah tua, Ya. di berapa orang gitu, dicari nanti darahnya dipakailah untuk merendam bahan batik Pegeringsingan. Tapi si persetujuan dulu Memang adatnya gitu dulu. kalau misalkan nggak mau, Udah pasti kayak gitu. Nggak bisa yang namanya adat, sama kayak suku begitu loh. Kayak suku ngeri Kak, dong Bisa pak. dibantah. suku. Jadinya ngeri dong pak. Dulu kan Ya, ada gimana, memang ngeri sih tapi Wajar. wajar. Tapi kalau misalkan dia masih pengen hidup gimana? pasti Kan- ada tujuan. Maksudnya Gini loh, ada artinya aturan. Misalkan contoh gini, misalkan contoh lah, misalkan Anggi ini udah tua, misalkan dia pengen masih hidup gitu, pengen ngeliat cucunya. nggak bisa, udah umur sekian dia udah siap Kayaknya jadi. ada aturannya nggak jadi sih Pak kalau gini. misalnya orang tua yang udah sakit-sakitan. nah, Ya itu dah istilahnya kan, berartinya kamu nggak boleh sakit, itu intinya kan. Kalau Berarti udah itu sakit- usianya berapa pak? Ya kalau dibilang lah dulu kan, zaman dulu nenek moyang kita itu seorang pelaut kan. Nenek moyang ke seorang pelaut. Itu dulu itu istilahnya. Oh tapi itu bener ada kan? benar. Oh bener kata bapak. Kok gue nggak tahu ya? Itu Kok lu gak tahu betul banget ya? Tahu banget. nah, otomatis kan Tapi itu dihapuskan karena ini kan pak, kemanusiaan kan, HAM kan? ya karena hak asasi. Oh berarti masih baru dong pak? Nah, sih udah ya Kisaran tahun berapa tuh? ratusan, dibilang udah 1 abad gitu, 100 tahun kan begitu. Nah akhirnya sekarang Emang 100 tahun yang lalu udah ada HAM? nah maksudnya Enggak, kan maksudnya masih dari kitanya, dari kesadaran kita kalau hal yang kayak gitu. 350 tahun kita dijajah oleh Belanda menurut orang sih sejarah, tapi bapak nggak percaya. 350 tahun? Dia 350 tahun kita dijajah oleh Belanda, tapi bapak nggak percaya. Kalau menurut bapak, Bukannya kita itu bukan dijajah sama Belanda pak? Kita itu sebenarnya nggak pernah dijajah katanya sama Belanda. hah? Sorry. Kata orang sih kita nggak pernah dijajah sama Belanda. Kenapa nggak? Belanda itu justru ngebantu kita katanya. Kan kita sudah dijajah. Konspirasi aja itu. Kalau menurut bapak nggak, kita nggak pernah dijajah. Yang menjajah itu bangsa kita sendiri sebenarnya. Iya. Buktinya contoh ada foto-foto zaman dulu itu Belanda satu, orang-orang yang circle di samping-samping Belanda itu banyak. Indonesia. Indonesia. Dan kayak si Pitung kan tahu, jagoan Betawi itu kan dibunuhnya bukan dibunuh Belanda, tapi dia dibocorkan rahasia kekuatannya kan begitu. Nah itu singkat ceritanya lah. Ya. Nah, itu. Yaudah nanti kita besok lah pak, kita bikin
ini apa konten yang sejarah-sejarah yang kayak tadi tuh yang aku ulik dulu di sini pernah ada kayak gitu di Bali. Boleh ya, Pak ya? Siap. Oh, sekarang udah jam 2, Pak. Jam 2, Pak. Kita istirahat dulu, Pak. Ya, Oke, makasih, Pak. Istirahat, Pak. Besok mau oke. ada Terima kegiatan kasih kan? banyak yang sudah menonton. Selalu dukungannya ya. Jangan gitu, Pak. Agak serem dikit, Pak. Hah? Agak serem dikit, Pak. Selalu dukungannya. Ya. Oke, Pak. Iya. Aku di mana nih, Pak?